Selamat siang semuanya. Selamat datang di seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Rencana Penerapan Simpang Bersinyal pada Simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Dara Hitam terkoordinasi dengan Simpang Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Jalan Alianyang di Kota Pontianak menggunakan MKJI dan software PISIM yang dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Robi Handarto dengan NIM D1011171019. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya yaitu Ibu Siti Nurlaili Kadarini, ST MT IPM, dan pembimbing kedua saya yaitu Bapak Heri Azwansyah, ST MT IPM, serta penguji utama saya Bapak Dr. Said ST MT IPM dan Ibu Sumiatinah ST MT IPM selaku penguji kedua yang sudah menyempatkan diri hadir untuk membimbing dan memberikan masukan saran kepada saya. Pada seminar proposal tugas akhir ini ada 3 pokok bahasan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pada bagian pertama pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menunjang aktivitas masyarakat Kota Pontianak, maka fasilitas publik yang ada perlu dijaga agar berfungsi dengan baik. Salah satu fasilitas tersebut adalah jaringan jalan yang baik. Salah satu jaringan jalan yang perlu ditinjau adalah ruas Jalan Alianyang, dikarenakan terdapat persimpangan tidak bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan persimpangan bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kedua persimpangan tersebut dipisahkan sejauh 400 meter. Kedua persimpangan tersebut perlu ditinjau kinerjanya dan dirancang desain koordinasi antar simpang. Selain itu, perlu dirancang desain persimpangan bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Putri Darante, dan Jalan Putri Darah Hitam. Alasan mengapa lokasi ini perlu diteliti adalah yang pertama, Jalan Alianyang merupakan penghubung kawasan pusat kota menuju Sungai Jawi dan Kota Baru, sehingga arus kendaraan yang melintas cukup tinggi, terutama pada jam-jam tertentu, misalnya saja jam pulang pergi kantor. Dan yang kedua, karena kedua persimpangan terpisah sejauh 400 meter, maka akan timbul interaksi akibat kendaraan yang melintasi kedua persimpangan, sehingga perlu dikoordinasikan. Dan yang terakhir, aliran kendaraan yang tak teratur pada persimpangan tidak bersinyal dapat menimbulkan permasalahan transportasi berupa naiknya tundaan dan panjang antrian yang memicu kemacetan. Rumusan masalah dari permasalahan ini adalah yang pertama, bagaimana kondisi arus lalu lintas di simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, dan Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Ahmad Dahlan pada kondisi existing. Yang kedua, metode apa saja yang digunakan dalam proses analisis kondisi lalu lintas di simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada kondisi existing. Yang ketiga, bagaimana melakukan pengaturan simpang berupa lampu lalu lintas pada simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, dan Jalan Putri Darah Hitam pada kondisi existing dan kondisi 5 tahun mendatang. Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja yang dilakukan dalam perencanaan koordinasi antar simpang bersinyal Jalan Simpang Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan kondisi arus lalu lintas di simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada kondisi existing. Yang kedua, menganalisis kondisi lalu lintas Jalan Simpang Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Hasyim, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada kondisi existing dilakukan dengan metode MKJI dan software PISIM. Yang ketiga, melakukan analisis dan desain perancangan pengaturan simpang berupa lampu lalu lintas pada simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam pada kondisi existing dan kondisi 5 tahun mendatang. Yang keempat, merancang koordinasi antar simpang bersinyal, simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan bantuan software PISIM. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu teknik sipil dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang teknik sipil dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber literatur mengenai penerapan rekayasa lalu lintas berupa lampu lalu lintas pada persimpangan tidak bersinyal
dan koordinasi antar simpang bersinyal menggunakan metode MKJI dan software VSIM. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pontianak dalam menangani potensi masalah lalu lintas pada simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Dananante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada simpang Jalan Alianyang, Jalan Putri Dananante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Kota Pontianak. Yang kedua, penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian berupa survei kondisi lalu lintas dan geometrik persimpangan. Yang ketiga, kendaraan dalam kondisi survei ini adalah berupa sepeda motor atau motorcycle, kendaraan ringan light vehicle seperti mobil pribadi dan mobil penumpang, dan kendaraan berat heavy vehicle seperti truk dan bus. Geometrik persimpangan yang disurvei hanya berupa dimensi persimpangan, yaitu panjang dan lebar persimpangan dan jalan-jalan yang dihubungkan oleh persimpangan. Hambatan samping seperti volume kendaraan pada gang-gang sekitar persimpangan dan jumlah kendaraan parkir sembarangan juga abaikan. Penelitian dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, mewakili hari libur, serta hari Senin, mewakili hari kerja. Penelitian dilangsungkan pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Penelitian kondisi lalu lintas dilakukan secara langsung dan pengamatan volume lalu lintas menggunakan kamera CCTV. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah manual kapasitas jalan Indonesia 1997, sedangkan pemodelan lalu lintas untuk kedua persimpangan menggunakan aplikasi software VSIM Student Version 2022. Penelitian ini tidak membahas analisis biaya dan konstruksi lampu lalu lintas. Sistematika penulisan. Acuan penulisan dan penyusunan tugas akhir ini didasarkan pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan tahun 2015 oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengumpulan data dan analisis perhitungan, bab 5 penutup, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Topik yang kedua adalah tinjauan pustaka. Persimpangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan Pasal 1, persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang. Secara umum, terdapat 3 jenis persimpangan, yaitu persimpangan sebidang, pembagian jalur tanpa ram, dan interchange atau simpan susun, yang dituliskan oleh Kisti dan Lal dan bukunya pada tahun 2003. Dan yang paling sering ditemui adalah persimpangan sebidang, seperti persimpangan 4 lengan atau perempatan dan persimpangan 3 lengan atau pertigaan. Konflik persimpangan. Pada persimpangan jalan terjadi pertemuan kendaraan yang bergerak dalam berbagai arah. Pergerakan atau manuver kendaraan pada persimpangan memicu interaksi yang terbagi ke dalam 4 jenis interaksi, yaitu yang pertama berpencar atau diverging, yang kedua bergabung, merging, yang ketiga bersilangan atau weaving, dan yang keempat berpotongan atau crossing. Dari manuver-manuver kendaraan tersebut dapat terjadi singgungan kendaraan yang menyebabkan timbulnya konflik persimpangan. Berikut ini adalah contoh dari konflik-konflik yang terjadi pada persimpangan. Pengaturan persimpangan. Konflik persimpangan dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas sehingga keberadaan suatu simpang perlu diatur. Hierarki pengaturan persimpangan adalah tanpa pengaturan, prioritas, bundaran, lampu lalu lintas, dan persimpangan tidak sebidang untuk volume tertinggi dan atau persilangan antara jalan utama dengan rel kereta api, seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 1998. Perlu atau tidaknya suatu simpang diatur ditunjukkan oleh besarnya nilai derajat kejenuhan suatu simpang. Jika nilai derajat kejenuhan mencapai 0,75 ke atas, maka suatu simpang perlu diatur. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah sebuah alat elektrik dengan sistem pengaturan waktu yang memberikan hak jalan pada satu arus lalu lintas atau lebih, sehingga aliran lalu lintas ini bisa dilewati persimpangan dengan aman dan efisien. Lampu lalu lintas tersusun atas 3 warna, yaitu hijau untuk bergerak, yang kedua kuning berarti hati-hati atau transisi bergerak ke berhenti atau sebaliknya, dan merah berhenti. Pengaturan lampu lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan dikenal sebagai alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Fungsi jalan dan kelas jalan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Klasifikasi tersebut adalah yang pertama jalan arteri, primer, dan sekunder,
Yang kedua jalan lokal primer dan sekunder, yang ketiga jalan kolektor primer dan sekunder, yang terakhir adalah jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 19, jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan intensitasnya. Klasifikasi tersebut adalah jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan kelas khusus. Kondisi lingkungan jalan. Kondisi lingkungan jalan sangat mempengaruhi kinerja suatu jalan. Hal ini dikarenakan keberadaan pusat kegiatan masyarakat di sepanjang jalan menyebabkan munculnya hambatan samping yang dapat mempengaruhi kinerja jalan. Hambatan samping pada jalan dapat berupa pejalan kaki, kendaraan bergerak lambat atau berhenti di sisi jalan, kendaraan keluar dan masuk jalan, munculnya tempat-tempat parkir liar sembarangan, dan lain-lain. Kondisi arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang melewati persimpangan tersusun atas berbagai jenis kendaraan. Jenis-jenis kendaraan tersebut dikelompokkan dalam kelompok berikut. Yang pertama adalah kendaraan ringan atau light vehicle, yang kedua kendaraan berat atau heavy vehicle, dan terakhir adalah sepeda motor atau motorcycle. Selain berdasarkan jenisnya, kendaraan yang melintas pada sebuah persimpangan juga terbagi ke dalam beberapa pergerakan, yaitu gerak belok ke kiri, baik langsung maupun tidak langsung, gerak lurus, dan belok ke kanan. Untuk perhitungan analisis lalu lintas, arus lalu lintas yang beragam jenisnya diseragamkan menjadi suatu nilai dalam satuan mobil penumpang. Volume lalu lintas. Nilai arus lalu lintas yang telah diekivalensi dikenal sebagai volume lalu lintas. Volume lalu lintas biasanya dihitung dalam periode waktu tertentu dan besarnya volume lalu lintas tiap interval waktu tidaklah sama. Rumus untuk menghitung volume lalu lintas di tiap satuan waktu adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini adalah rumus dari volume lalu lintas. Analisis kinerja simpang tak bersinyal. Analisis ini didasarkan pada metode MKJI 1997 bagian 3 simpang tak bersinyal. Data dari hasil survei yang telah didapatkan selanjutnya dilakukan identifikasi mengenai simpang tersebut, lalu dihitung kapasitas simpangnya, derajat kejenuhan simpangnya, tundaan, peluang antrian, dan terakhir hasil analisis kinerja dapat diketahui. Berikutnya adalah contoh dari identifikasi simpang. Ini adalah rumus dari kapasitas simpang. Terdiri atas kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar pendekat, faktor penyesuaian median jalan mayor, faktor penyesuaian ukuran kota, faktor penyesuaian tipe lingkungan jalan, hambatan samping, dan kendaraan tak bermotor, faktor penyesuaian belok kiri, dan faktor penyesuaian belok kanan, serta faktor penyesuaian arus jalan minor. Selanjutnya, derajat kejenuhan simpang dapat dicari dengan rumus berikut. Jika nilai derajat kejenuhan lebih dari 0,75, maka kinerja suatu jalan dan atau simpang tidak berjalan dengan optimal, sehingga perlu dilakukan penataan ataupun peningkatan pengaturannya. Tundaan simpang. Munawar menyatakan bahwa tundaan adalah rata-rata waktu tunggu tiap kendaraan yang masuk dalam suatu jalan. Dalam MKI 1997, tundaan terdiri atas tundaan lalu lintas dan tundaan geometrik. Tundaan dirumuskan dengan rumus berikut. Dari atas rumus tundaan geometrik simpang, tundaan lalu lintas terdiri atas tundaan lalu lintas simpang, tundaan lalu lintas jalan mayor, dan tundaan lalu lintas jalan minor. Selanjutnya yaitu peluang antrian. Peluang antrian menyatakan seberapa besar peluang terjadinya antrian pada persimpangan akibat adanya tundaan. Rumus untuk mencari batas atas dan batas bawah peluang antrian simpang tak bersinyal adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis kinerja simpang bersinyal yang didasarkan pada metode MKJI 1997 bagian 2, simpang bersinyal. Sama seperti analisis kinerja simpang tak bersinyal, data hasil survei selanjutnya diolah untuk dilihat geometri simpangnya. Namun perbedaannya adalah pada analisis kinerja simpang bersinyal, yang dihitung adalah kinerja lengan-lengan simpang tersebut, bukan suatu simpang tersebut secara kesatuan. Yang pertama adalah kapasitas lengan simpang, yang kedua rasio arus lengan simpang, selanjutnya dihitung derajat kejenuhan lengan simpang, panjang antrian lengan simpang, angka henti lengan simpang, rasio kendaraan terhenti pada lengan simpang, tundaan pada lengan simpang untuk mencari tundaan pada simpang, dan setelah analisis ini dilakukan, hasil analisis kinerja simpang bersinyal dapat kita ketahui. Yang pertama adalah geometri lengan simpang. Kapasitas lengan simpang dengan rumus berikut terdiri atas waktu siklus dan waktu hijau. Itu digunakan untuk mencari rasio waktu hijaunya. Arus jenuh pada
Kapasitas lengan simpang dapat dicari dengan rumus berikut dan terdiri atas arus jenuh dasar, faktor kelas ukuran kota, faktor penyesuaian hambatan samping, faktor penyesuaian kelandaian, faktor penyesuaian parkir, faktor penyesuaian belok kanan, faktor penyesuaian belok kiri, dan selanjutnya adalah rasio arus dengan simpang. Rasio arus dapat dihitung dengan rumus berikut dan derajat kejenuhan lengan simpang dapat dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya, panjang antrian lengan simpang. Panjang antrian didefinisikan sebagai jumlah rata-rata antrian SMP pada awal hijau yang dihitung sebagai jumlah SMP atau jumlah total kendaraan yang tersisa dari fase hijau sebelumnya ditambah dengan jumlah SMP yang datang selama fase merah. Rumus untuk menghitung panjang antrian adalah sebagai berikut. Dapat dilihat 20 meter persegi per SMP merupakan luas rata-rata yang digunakan per satuan massa penumpang pada bidang jalan. Jumlah kendaraan antri tiap simpang dapat dihitung dengan rumus berikut. Jumlah kendaraan antri tiap simpang dari jumlah kendaraan tertinggal dari fase hijau dapat dihitung dengan rumus berikut. Dan angka henti lengan simpang dapat dihitung dengan rumus berikut. Rasio kendaraan terhenti dengan simpang yaitu rasio kendaraan yang harus berhenti akibat sinyal merah sebelum melewati suatu simpang. Rumus untuk menghitungnya dapat dilihat pada PPT ini. Tundaan lengan simpang. Rumus untuk menghitung tundaan lengan simpang adalah tundaan rata-rata pada suatu lengan simpang sama dengan tundaan lalu lintas rata-rata pada suatu lengan simpang dan tundaan geometri rata-rata pada suatu lengan simpang. Rumus-rumus untuk menghitung tundaan pada lengan simpang dapat dilihat dari sini. Dan akhirnya tundaan simpang dapat diketahui dengan menjumlahkan seluruh tundaan pada setiap lengan simpang dikali dengan arus kendaraan melalui suatu lengan bersinyal dibagi dengan total arus kendaraan melalui simpang bersinyal tersebut. Tingkat pelayanan. Di sini terdapat 3 tabel yang untuk menentukan tingkat pelayanan suatu simpang, baik bersinyal maupun tidak bersinyal. Yang pertama dari derajat kejenuhan, yang kedua berdasarkan kecepatan, yang terakhir berdasarkan waktu tundaannya. Yang berdasarkan waktu tundaan dipakai oleh VTV Visim. Selanjutnya prediksi pertumbuhan lalu lintas dan jumlah penduduk. Proyeksi pertumbuhan lalu lintas harian rata-rata dapat dihitung dengan rumus berikut dan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk dapat dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya adalah koordinasi simpang bersinyal. Keberadaan simpang bersinyal yang berdekatan jika tidak diatur dengan baik dapat menimbulkan masalah baru berupa naiknya tundaan dan antrian kendaraan pada suatu simpang bersinyal. Untuk mengatasi potensi masalah tersebut, maka antar persimpangan bersinyal yang berdekatan perlu dikoordinasikan pergerakan arus kendaraannya. Pada prinsipnya, koordinasi antar simpang bersinyal dilakukan dengan cara mengatur waktu sinyal pada fase-fase lampu lalu lintas antar simpang bersinyal. Koordinasi simpang bersinyal terdapat sistem yang digunakan dalam koordinasi sinyal dapat dilihat di sini. Selain sistemnya, pola pengaturan waktu siklus lampu lintas untuk koordinasi lampu lintas juga terbagi ke dalam 3 kategori berikut. Dan prinsip koordinasi simpang bersinyal menurut Taylor adalah waktu siklus pada setiap simpang diusahakan sama agar mempermudah menentukan selisih nyala sinyal hijau dari simpang yang satu dengan simpang berikutnya. Dan yang kedua, sebaiknya pola pengaturan simpang yang dipergunakan adalah fixed time signal karena koordinasi sinyal dilakukan terus-menerus. Syarat dari koordinasi simpang bersinyal adalah jarak antar simpang yang dikoordinasikan tidak lebih dari 800 meter. Jika lebih dari 800 meter, maka koordinasi sinyal tidak dapat efektif lagi. Yang kedua, semua sinyal harus mempunyai panjang waktu siklus atau cycle time yang sama. Yang ketiga, umumnya digunakan pada jaringan jalur utama, arteri atau kolektor, dan juga dapat digunakan pada jaringan jalan berbentuk grid. Dan terakhir, terdapat sekelompok kendaraan atau platun sebagai akibat lampu lalu lintas di bagian hulu. Selanjutnya, kesimpangan atau offset dan bandwidth. Pada perencanaan koordinasi antar simpang bersinyal, interval waktu yang berpengaruh dalam waktu siklus lampu lalu lintas adalah offset dan bandwidth. Di sini offset merupakan waktu antara permulaan fase hijau di satu persimpangan dengan permulaan lampu hijau di persimpangan berikutnya. Sedangkan bandwidth merupakan interval waktu yang terjadi akibat adanya perbedaan waktu dalam lintasan paralel sinyal hijau antara lintasan pertama dan lintasan terakhir. Di sini dapat dilihat dari ilustrasi tersebut hubungan antara bandwidth dan offset pada dua lampu lalu lintas yang berbeda. Berikutnya desain koordinasi simpang bersinyal untuk jalan satu arah dan desain koordinasi simpang bersinyal untuk jalan dua arah. Dapat dilihat bahwa koordinasi simpang bersinyal untuk jalan dua arah lebih ribet dibanding jalan satu arah dikarenakan ada dua arus yang harus dipertimbangkan.
Pemodelan simulasi lalu lintas merupakan salah satu pendekatan dalam analisis kinerja lalu lintas. Model simulasi lalu lintas efektif dalam menganalisis kinerja lalu lintas dikarenakan dapat menghasilkan keluaran analisis yang relatif mendekati kondisi di lapangan. Model simulasi lalu lintas terbagi dalam dua jenis pemodelan, yaitu model simulasi makroskopis dan mikroskopis. Salah satu software yang digunakan dalam pemodelan simulasi lalu lintas adalah VISIM. VISIM atau Weierstrass dan Simulation Model, yang berarti lalu lintas di kota. Model simulasi merupakan salah satu software yang digunakan dalam pemodelan simulasi lalu lintas. VISIM dikembangkan oleh PTV AG, Planung Transport Verkehr. VISIM dapat digunakan untuk melakukan simulasi lalu lintas mikroskopis, termasuk perilaku pengendara dan analisis jaringan sistem transportasi dalam berbagai ukuran, jarak persimpangan individual, hingga keseluruhan daerah metropolitan. Oleh karena ruang lingkup yang luas, VISIM sering digunakan oleh kalangan akademisi dan profesional. Berikut inilah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Darmadi menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah dalam pernyataan tersebut memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan dicirikan dengan ciri-ciri keilmuan yang ilmiah berupa rasional, objektif, bersifat terbuka, empiris, dan sistematis. Tujuan dari penulisan metodologi penelitian adalah menjelaskan secara sistematis tata cara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik data primer maupun sekunder, untuk selanjutnya diolah dalam analisis data. Analisis data primer dan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah simpang tak bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Putri Daranante, Jalan Putri Darah Hitam, dan simpang bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kota Pontianak. Kedua persimpangan tersebut terpisah sejauh 400 meter. Berikut ini adalah foto lokasi simpang tak bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Putri Darah Nante, Jalan Putri Darah Hitam, dan denah lokasi non skalatis. Berikut ini adalah foto lokasi simpang bersinyal Jalan Alianyang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan denah simpang bersinyal tersebut tidak skalatis. Berikut ini adalah diagram alir penelitian. Studi literatur. Sumber-sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia MKJI 1997, Dasar-dasar Rekayasa Transportasi karya Kisti dan Lal, terbitan 2003. Aplikasi pemodelan lalu lintas PTV VISIM 9.0 karya Prima J. Romadona, terbitan 2019, dan yang terakhir adalah jurnal penelitian dengan topik dan metode yang sama. Data penelitian. Data primer. Data primer yang diambil adalah data geometri persimpangan berupa panjang dan lebar lengan-lengan simpang. Yang kedua, data volume lalu lintas pada simpang. Yang ketiga, data kecepatan kendaraan di lengan-lengan simpang. Dan yang keempat, data pemanfaatan lahan di sekitar lokasi simpang. Data sekunder berupa data jumlah penduduk, identitas jalan, dan data pendukung lainnya. Metode pengambilan data primer. Yang pertama kali dilakukan adalah survei pendahuluan. Survei pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa kondisi lokasi penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya agar mencari posisi-posisi untuk meletakkan kamera CCTV sebagai alat perekaman kondisi lalu lintas pada kedua persimpangan dan titik-titik tempat surveyor mengambil data kecepatan kendaraan. Yang kedua adalah survei geometri simpang. Peralatan yang digunakan dalam survei geometri simpang adalah meteran roll 50 meter dan alat tulis. Survei dilakukan selama 1 hari, yaitu hari Minggu, dan survei geometri simpang dilakukan oleh 3 surveyor, di mana 2 surveyor bertugas mengukur dimensi lengan simpang, sedangkan surveyor lainnya mencatat hasil survei. Yang ketiga adalah survei volume lalu lintas. Peralatan yang digunakan dalam survei geometri adalah kamera pengawas berjumlah 1-2 kamera per simpang. Yang selanjutnya itu alat tulis, formulir survei, alat penghitung jumlah manual, hard drive, dan laptop. Survei volume lalu lintas. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan survei volume lalu lintas. Berikut ini adalah formulir survei lalu lintas. Survei kecepatan kendaraan. Peralatan yang digunakan dalam survei kecepatan kendaraan adalah meteran roll 50 meter, aplikasi stopwatch, alat tulis, formulir survei. Dan berikut ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan survei kecepatan kendaraan. Berikut inilah contoh formulir survei kecepatan kendaraan pada jam 7 pagi hingga jam 8 pagi. Kendaraan yang diambil sebanyak 10
buah sesuai dengan tipe kendaraan yang diambil yaitu motorcycle, light vehicle, dan heavy vehicle. Survei pemanfaatan lahan. Survei ini dilakukan untuk mengetahui apa saja pemanfaatan lahan yang digunakan di sekitar lokasi. Bisa saja lokasi-lokasi tersebut berupa pertokoan, perkantoran, ataupun lahan kosong. Survei ini hanya dilakukan dengan mengamati bangunan di sepanjang jalan penghubung kedua simpang dan daerah sepanjang 50 meter pada tiap lengan simpang. Survei ini bertujuan untuk melihat seperti apakah pemanfaatan lahan di sekitar lokasi simpang dan tingkat pemanfaatan lahan tersebut. Data yang didapatkan digunakan dalam perhitungan analisis kinerja simpang berupa kelas hambatan samping yang dipengaruhi pemanfaatan lahan di sekitar persimpangan. Berikutnya adalah metode analisis perhitungan. Yang pertama adalah analisis metode MKJI 1997. Untuk analisis kinerja simpang tak bersinyal, yang pertama dilakukan adalah kondisi simpang, yang kedua kapasitas simpang, yang ketiga derajat kejenuhan simpang, yang keempat tundangan simpang, dan yang kelima adalah peluang antrian kendaraan pada simpang. Dan selanjutnya analisis kinerja simpang bersinyal. Yang pertama adalah geometri lengan simpang, yang kedua kapasitas lengan simpang, yang ketiga rasio arus kendaraan, yang keempat derajat kejenuhan lengan simpang, yang kelima panjang antrian kendaraan, yang keenam angka henti, yang ketujuh rasio kendaraan terhenti, yang kedelapan tundaan lengan simpang, dan kesembilan tundangan simpang. Selanjutnya dari analisa MKJI 1907 juga digunakan untuk analisis perencanaan simpang bersinyal. Simpang tak bersinyal jalan Alianyang Jalan Putri Darah Rantai Jalan Putri Darah Hitam direncanakan diatur dengan lampu lalu lintas. Desain waktu sinyal lampu lalu lintas tersebut untuk simpang tersebut didasarkan pada MKJI 1907 yaitu bab 2 simpang bersinyal khususnya bagian penentuan siklus fase-fase lampu lalu lintas. Setelah dianalisis kinerjanya dalam kondisi existing dan kondisi 5 tahun mendatang. Yang terakhir, analisis desain koordinasi simpang bersinyal dilakukan menggunakan software VSIM dan mengacu pada MKJI 1997. Untuk model simulasi lalu lintas PTV VSIM, digunakan aplikasi PTV VSIM Student Version 2022 yang untuk mensimulasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mensimulasikan kinerja simpang tak bersinyal pada kondisi existing. Yang kedua, mensimulasikan kinerja simpang bersinyal pada kondisi existing. Yang ketiga, mensimulasikan kinerja simpang bersinyal baru hasil perencanaan yang dilakukan pada kondisi existing dan 5 tahun mendatang. Dan terakhir, mensimulasikan kinerja kedua persimpangan setelah diberikan koordinasi simpang bersinyal pada kondisi existing dan 5 tahun mendatang. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir ini. Demikian proposal tugas akhir ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.